الحبيب المجتبى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Kaifa halukum? Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ma khatara bibali ala annani sa'akunu fi majlisin wahidin ma'a ahadin min ahfadi sultanil awliya wa tajil arifin sayyidi al-syekh Abdul Qadir al-Jilani ma'a fadilatul syekh Fadil al-Jilani al-Hasani hafizahullah wa saddada khutah matta'ana Allah bituli umurihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Asa ayyakuna hadzal liqa'an tayyiban mubarakan fihi maktuban fi safahati hasanatina yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak pernah terlintas di hati pikiran saya bahwa pada malam hari ini saya bisa satu majlis dengan Fadilatul Ustaz Ad-Doktor Syekh Fadil Al-Jilani Al-Hasani, cucu dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di majlis yang sama kita dapat pula mendengar suara Abuya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Sepanjang perjalanan rihlah dakwah Fakir Abdul Somad ini baru terwujud hanya di Pamekasan, Pulau Madura, dan lebih sempitnya lagi di rumah Syekh Soleh. Allahu Akbar. Ini Ustaz Somad kok melebih-lebihkan. Bukan saya yang nyebut begitu. Yang menyebut Syekh Soleh itu saya yang ketiga malam ini. Yang pertama menyebut itu adalah Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Yang kedua adalah Syekh Profesor Dr. Sayyid Fadil Al-Jilani Al-Hasani. Saya cuma mengikuti mereka berdua saja. Yang sama-sama kita hormati Hadratul Muhtaramin wal Mukarramin Al-Habaib Al-Afadil Al-Ulama Al-Ajilla Sayyidi Al-Habib Ahmad Barakwan Raden Kiai Haji Muhammad Rafi Baydawi, pimpinan Pondok Pesantren Al-Hamidi Banyuanyar. Sahibul Fadilah Fadilatul Ustaz Ad-Doktor Kiai Haji Fauzi Tijani, pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan. Kiai Haji Syahnun bin Haji Taifur Mawardi Purworejo, Kiai Haji Khalilur Rahman, Kiai Haji Ali Karrar. Adapun para masyayikh, para habaib, para asatiz, para kiai yang tidak saya sebutkan karena memang tidak tertulis di kertas ini. Al-Fakir Abdul Somad mohon maaf. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini semuanya tersenyum bahagia karena baru saja mendapatkan hadiah ijazah dari Fadilatul Syekh Ad-Doktor. Biasanya yang dapat ijazah bapak-bapaknya, malam ini ibunya semua juga tersenyum sumringah karena ada jaminan bahwa suaminya tidak akan menikah lagi abadan khalidina fiha abada kalau mengamalkan 313 kali solawat yang sudah diijazahkan tadi, insya Allah. Dan tahajudnya nggak tinggal, walaupun diamalkan terus, satu malam tinggal, waspadalah. Majelis kita malam ini bisa bertemu dengan para habaib, dengan para ulama keturunan Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Ini adalah kelebihan yang diberikan Allah kepada orang dititipkan harta dan hartanya dipakai untuk menolong agama Allah. Jadi seringkali orang bercerita tentang Nabi Muhammad SAW itu miskin, susah, melarat. Padahal kalau kita baca dari yang disampaikan Fadilatul Syekh Fadil Al-Jilani Al-Hasani, sekolah tempatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani
anak-anak tidak berbayar. Apa maknanya? Menunjukkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah ulama yang kaya raya. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan setelah malam ini semakin termotivasi para bisnismen kita mengikut jejak Syekh Soleh, insya Allah. Amin. Semakin semangat, semakin berprestasi, tapi tujuannya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Somad, Allahu Akbar. Itu takbir susulan namanya. Ustaz Somad, ya, Nabi Muhammad itu jubahnya compang-camping, miskin, susah, nggak punya apa-apa. Tidak ada yang salah dengan itu, memang betul. Tapi kita mesti membaca sejarah ini secara utuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Maharnya, kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, Ishrina Bakarah, 20 ekor unta muda. Unta mahal, tapi karena kita udah lama kenal, kita pasang 50 juta sajalah satu ekor. Berarti kalau 10 ekor 500 juta. Berarti kalau 20 ekor 1 miliar. Anak muda umur 25 tahun menikah, maharnya 1 miliar. Orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Nabi Muhammad SAW itu kaya raya, bisnismen. Perjalanan bisnisnya tercatat rapi dalam surat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Perjalanan orang Quraisy. Ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Perjalanan syita, musim dingin, shaif, musim panas. Saya waktu kuliah dulu ditanya sama kawan di Maroko. Di tempat kami ada shaif, ada syita, ada rabi, ada kharif. Syita musim dingin, shaif musim panas, rabi musim bunga, kharif musim gugur. Di Indonesia berapa, kata dia? Saya bilang banyak. Ada musim durian, ada musim rambutan, ada musim asap. Di kampung saya di Riau macam-macam. Jadi perjalanan mereka adalah rihlatas syita, perjalanan musim dingin. Mereka pergi ke Yaman, Makkah di tengah, Yaman di bawah. Kenapa mereka pergi ke Yaman? Karena di Yaman musim dingin tidak terlalu dingin. Wassaif, musim panas, mereka pergi ke negeri Syam. Karena di negeri Syam kalau mereka pergi musim dingin turun salju, kedinginan. Maka musim dingin mereka pergi ke Yaman, musim panas mereka pergi ke Syam. Perjalanan berapa negara? Kita hitung menurut hitungan negara modern. Yaman, Saudi Arabia, Syam itu 4 negara. Suriah, Lebanon, Palestina, dan Yordania. 6 negara. Kira-kira kalau anak muda bisnis 6 negara, itu orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Jangan bayangkan Nabi Muhammad itu jual duku antar kecamatan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, makanya pesan Nabi, at-tajir pedagang, as-saduq yang jujur, al-amin yang amanah. Kalau dia meninggal, ma'an nabiyyin, dia akan bersama dengan para nabi, was-siddiqin, dia akan bersama dengan orang yang benar, orang yang jujur, was-syuhada, dia akan bersama dengan orang yang mati syahid, was-salihin, dia akan bersama dengan orang yang saleh. Maka mudah-mudahan malam ini malam inspirasi bersama dengan Ahlul Bait, bersama dengan zuriat Rasulullah SAW, zuriat Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain, pemuda-pemuda menjadi pemimpinnya para pemuda. Semua pemuda yang masuk surga malam ini pemimpinnya adalah Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, insyaallah. Keberkahan malam ini, anak-anak muda semakin semangat untuk bisnis, semangat mencari duit, tapi tujuannya bukan dunia, untuk membangun, mensejahterakan, menolong agama Allah, insya Allah. Janji Allah Subhanahu wa taala, in tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu, wa yuthabbits aqdamakum,
dan dia akan mengokohkan kaki kamu. Ketika semuanya lemah, gontai, tak berdaya, maka kamu akan diberikan kekuatan di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malun, pada hari itu tidak ada guna harta, wala banun, tak ada guna anak, illa man atallaha biqalbin salim, datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan bisnisnya lancar, beruntung, tijaratan lan tabur. Kalau kita lihat bacaan doa minum air Zam-Zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Dalam satu riwayat wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Ada 3 poin. Yang pertama, berilmu. Yang kedua, rezekinya lapang. Yang ketiga, badannya sehat. Nggak ada gunanya rezeki lapang kalau kurang sehat. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diberikan Allah kesehatan. Tidak ada gunanya badan sehat kalau rezeki tidak lapang. Semua kebaikan-kebaikan adalah rezeki. Ada orang menganggap yang namanya rezeki cuma uang. Kalau tidak uang, tidak ada rezeki. Padahal punya tetangga yang baik, yang aman harta kita, itu adalah rezeki. Punya teman sahabat yang ngajak pengajian, itu adalah rezeki. Ini malam Ahad, betul, malam Ahad ini. Malam libur ini, betul. Mestinya malam ini nonton TV di rumah, mestinya malam ini jalan-jalan. Tapi Masya Allah, tabarakallah, tidak ada anak muda Pemekasan yang pacaran malam ini. Semuanya ngaji, Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Di tempat lain, sore Sabtu, sepeda motor sudah bunyi knalpot, bep 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 bep. Tapi malam ini semuanya berzikir, berkumpul dengan orang soleh, mendengarkan tausiah. Tidak hanya sekedar dari Ustadz Al-Fakir Abdul Somad, tapi dari zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An asila ila qarabati Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam ahabbu ilayya, menyambung silaturahim dengan zuriat keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih aku cinta, lebih aku suka daripada menyambung silaturahim dengan keturunanku sendiri. Itu ucapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang dipersilakan masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau, tapi dia tetap lebih suka menjalin hubungan dengan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita yang STJ ini, status tak jelas? Malam ini kita bisa menyambung silaturahim. Kecintaan kita dengan Profesor Dr. Syekh Fadil Al-Jilani Al-Hasani, kecintaan kita dengan para habaib, dengan para ulama, kecintaan kita dengan Abuya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Abbas Al-Alawi Al-Hasani, insya Allah itu membuat kita bersama dengan kakek mereka Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Nanti kalau baca solawat yang 313, jangan pakai lagu begitu, seminggu baru selesai. Tapi jangan juga karena mau ngejar angkanya lalu solawatnya terlalu cepat. Allahumma sholli wa sallim seperti solawat dapat gorengan. Sesuai dengan yang diajarkan Syekh, insya Allah barokahnya dapat, insya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi sallu alaihi wa sallimu taslima.
Datanglah seorang bertanya, wahai syekh, bagaimana kalau saya berzikir tanpa guru? Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru, maka setanlah gurunya. Lalu bagaimana? Suatu ketika Ustaz Abdul Somad menyampaikan tausiah. Selesai tausiah, datang ibu-ibu bawa tasbih dari kayu, besar sekali tasbihnya. Ustaz Somad, ya ada yang mau saya tanya Ustaz. Loh, nanyanya kok enggak tadi waktu di majelis? Ini udah selesai. Saya segan kalau banyak orang. Boleh nanya 4 mata Pak Ustaz? Saya jawab 3 pun bisa. Apa masalahnya? Saya ini kalau zikir Pak Ustaz, semua tamu yang mau datang ke rumah saya tahu siapa aja yang mau datang. Kalau saya bawa mobil lewat di belokan bukit, saya tahu mobil apa yang ada di sana. Semua yang tersembunyi bisa saya lihat. Saya jadi khawatir. Apa yang sedang saya alami Ustaz? Saya nanya, jujur ya Bu? Ya. Ibu zikir ada yang bimbing? Enggak ada. Zikir sendiri? Iya. Jawab dengan jujur? Iya. Setelah tahu tamu yang mau datang hari ini siapa, mobil apa yang disimpang itu mobil siapa, lalu kemudian bisa melihat yang gaib-gaib, makin ingat sama Allah atau makin lupa? Terus terang makin lupa Pak Ustaz. Saya jadi sibuk mikir siapa yang mau datang hari ini. Saya jadi sibuk mau mikir apa yang tersembunyi di sana Pak Ustaz. Saya bilang itu namanya kasyaf, tirai yang tersingkap. Tapi itu bukan kasyaf ilahi, itu kasyaf syaitani, kasyaf dari setan. Kemungkinan ibu sudah jadi wali, tapi wali setan. Jadi bagaimana caranya Pak Ustaz? Berzikirlah mengikut guru. Alhamdulillah, malam ini kita kehadiran bukan saja seorang pentahqiq, ahli tahqiq, tapi juga seorang mursyid tariqat qadiriyah. Jadi tariqat ini banyak orang kurang salah paham. Apa itu yang dimaksud dengan tariqat Pak Ustaz? Lautannya tetap la ilaha illallah, tapi perahunya macam-macam. Ada nakhodanya dipimpin oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka perahu itu disebut dengan tariqah qadiriyah. Ada perahunya dipimpin oleh Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, maka disebut perahunya itu adalah Syadziliyah. Ada perahunya itu dipimpin oleh Syekh Ahmad At-Tijani, maka disebut dengan perahu Tijaniyah. Ada perahunya itu dipimpin oleh Syekh Abdullah Syattari, maka disebut perahunya dengan Syattariyah. Ada yang perahunya itu dipimpin oleh Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, maka disebut dia dengan perahu Naqsyabandiyah. Lautannya sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan yang menjadi tujuannya tetap satu, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Makanya mereka tidak pernah berkelahi, mereka tidak pernah bersaing, karena yang mereka cari adalah ridha Allah. Begitu juga dengan kita malam ini, yang kita cari semuanya adalah ridha Allah. Maka kita berdoa kepada Allah, yang orang berdoa dia tidak minta surga duluan, karena kalau dia minta surga belum tentu dapat ridha. Tapi kalau dia minta ridha, insya Allah surga sudah dapat. Itulah kenapa dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, yang sebelumnya doa kita subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kemudian berubah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir, solawat, amalan, pertemuan, uang yang kita berikan, harta yang kita limpahkan, itu semua untuk mencari ridha Allah. Mencari pujian manusia akan kecewa. Yang Ustaz maksud siapa? Abdul Somad. Kalau saya mencari pujian manusia kecewa, selesai tausiah dilihat komen caci maki semua. Ustaz baca itu komen. Oh iya saya baca. Kenapa Ustaz nggak pernah balas? Kami lihat di Instagram Ustaz nggak pernah balas. Kami dilihat di TikTok Ustaz nggak pernah balas. Kami lihat di YouTube Ustaz nggak pernah balas. Saya baca. Kenapa nggak balas? Saya nggak tahu passwordnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Jangan sibukkan pikiran dengan sumpah serapah caci maki. Sibukkanlah dengan solawat kepada Nabi. Sibukkanlah dengan zikir. Huwallazi anzala sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin. Hati kita ini akan tenang. Tapi ketenangan tidak semuanya tenang hakiki. Banyak juga ketenangan palsu. Suatu ketika saya sampai ke kampus jam 7 pagi. Lagi nulis-nulis, datang pegawai. Ustaz Somad? Ya, kebetulan yang lain belum datang. Ada yang mau saya tanya khusus nih dengan Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh. Apa pertanyaannya Bu? Saya nih Ustaz, tolong Ustaz jangan senyum ya. Iya nggak apa-apa, saya ini orangnya bebas, insya Allah menyimpan segala rahasia. Saya kalau lagi dengar lagu dangdut itu hati saya tenang sekali Ustaz. Ternyata pakai narkoba pun tenang, ngisap ganja pun tenang, mendengarkan musik yang tidak diridhai Allah pun tenang. Bukan ketenangan itu yang kita cari. Ketenangan yang kita cari adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Apakah Bapak Ibu malam ini merasakan ketenangan? Alhamdulillah. Kalau ada yang kurang tenang, nanti malam tahajud sholawat 313 kali. Kalau kurang tenang, tambah lagi. Berarti ngitungnya salah, terlalu cepat. Beli tasbih ke Makkah, Madinah, pilih tasbih kayu, nggak jadi beli. Pilih tasbih plastik, nggak jadi beli. Pilih tasbih batu, nggak jadi beli. Milih tasbihnya 1 jam, bertasbihnya 1 menit. Lebih lama milih tasbih daripada bertasbih. Tasbihnya dibeli 1 koper, bawa pulang ke rumah, bagi kepada semua tetangga. Tinggal 1, gantung di mobil. Judul filmnya Ketika Mobil Bertasbih. Mobilnya masuk surga, orangnya masuk neraka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah gunanya kita berguru, belajar, bersanad. Maka insya Allah malam ini kita mendapatkan keberkahan, hati kita lebih tenang, lebih semangat mencari rezeki. Karena pertemuan ini semua terwujud karena ada orang-orang yang sesuai dengan kapasitas dirinya. Ada yang dipilih Allah seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, ada yang dipilih seperti Nabi Yunus alaihissalam, ada yang dipilih seperti Nabi Musa alaihissalam. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu la'allakum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka berpikir. Jadi siapa yang punya jabatan kekuasaan, berarti dia satu nasib dengan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu kekuasaannya luar biasa, raja di raja. Orang barat menyebutnya King David. Anaknya disebut dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Orang barat menyebutnya King Solomon. Katanya kekuasaan Nabi Sulaiman paling hebat, sampai jin ifrit pun tunduk kepadanya. Sampai-sampai semut-semut pun dia pahami bahasanya. Burung hud-hud bersimpuh kepadanya. Kekuasaannya manusia, binatang, angin, sampai jin dia kuasai semua. Ini Nabi Sulaiman. Bahkan ada yang menulis katanya kekuasaan Nabi Sulaiman itu sampai ke Pulau Jawa, ke Yogyakarta. Maka disebut daerah itu Sleman. Enggak tahu siapa yang nulis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kebetulan kita diuji dengan anak muda yang ganteng luar biasa, berarti engkau satu nasib dengan Nabi Yusuf alaihissalam, yang ganteng, yang gagah. Nabi Yusuf itu luar biasa. Dia kalau duduk dekat orang yang kurang-kurang ganteng, jadi ikut ganteng. Nah, itu mukjizatnya Nabi Yusuf. Beda sama artis, kita duduk dengan dia, dia makin ganteng, kita makin hancur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi bedanya mukjizat itu mengangkat. Duduk dengan orang yang alim, maka seakan-akan Abdul Somad pun jadi ikut alim malam ini. Masya Allah. Nanti begitu diposting di Instagram, Masya Allah, tabarakallah. Nanti kira-kira 1 jam lagi. Bagi yang follow, belum follow, silakan follow. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini saya amat sangat bahagia. Bapak-bapak bahagia? Kelihatannya kurang bahagia karena ibu sudah dapat ijazah sholawat tadi. Ibu-ibu bahagia semua? Masya Allah, so sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini
yang ada di balik tenda, mereka tidak berkecil hati. Karena walaupun mereka tidak bisa melihat langsung, mereka bisa melihat layar. Karena monitornya itu berapa TV yang dipajang itu luar biasa. Tapi kami nggak bisa ngelihat Ustadz Somad langsung. Di layar lebih putih, lebih ganteng dari yang asli. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada satu tempat khusus, nama ruangannya VIP, very important person. Kita berharap begitu juga lah nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Begitu semua jamaah ini masuk ke dalam surga, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka rombongan dipanggil oleh malaikat, rombongan Pamekasan, masuk ke dalam surga semuanya. Lalu kemudian yang pertama dicari orang Pamekasan, mereka tanya malaikat, Ustadz Somad mana? Para habaib sudah jelas berada di atas. Mereka penasaran, ini Ustadz Somad masuk golongan mana? Kata malaikat, Ustadz Somad berada di ruang VVIP. Amin kan? Itu hanya cara saya untuk mendapat doa orang-orang baik malam ini. Kita kalau mau dapat doa itu ada triknya, saudaraku. Itu yang dilakukan mereka kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum, dia diam. Dia ada di balik pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia diam. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia diam. Ketika Nabi berpaling, baru dia buka pintu. Kata Nabi, kamu ada di balik? Ada ya Rasulullah. Kenapa kamu diam? Supaya aku dapat salam 3 kali. Begitulah mereka ingin. Jadi kalau ada jamaah, Ustadz mengucapkan salam sekali, dia pura-pura. Itu satu trik biar dapat salam Ustadz 3 kali itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini berapa kali kita dapat salam? Salam dari protokol, salam dari Habib, salam dari Sayyid, salam dari Syarif, salam semuanya. Assalamualaikum, selamat namamu, selamat nama baikmu, selamat istrimu, selamat anakmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu, selamat rumahmu, selamat hartamu, insyaallah. Amin. Warahmatullah la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Tidak ada satupun di antara kalian masuk surga karena amalnya. Oh, ada ibu-ibu duduk di tengah sawah, Masya Allah. Ini kebun tembakau, Bu. Hati-hati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu masuk surga bukan karena amalmu. Jadi kamu masuk surga karena apa, wahai Abdul Somad? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Kita masuk surga karena kasih sayang Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Engkau maha kasih, maha sayang, sayangi kami ya Allah. Kalau berharap sholat tahajud kita mungkin sudah banyak tidak khusyuk. Iya, tapi Ustadz Somad kan pahala ceramahnya banyak. Sampai hari Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Saya ke Pulau Madura setahun 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, Senin pulang. Nggak boleh lebih. Kalau lebih nanti disangka udah buka cabang di Pulau Madura. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang ada keluyuran ini namanya Aldron. Ini melihat kita semua. Begini rupanya orang Pamekasan malam Ahad berkumpul mengagungkan Allah, memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat yang besok subuh menjaga malam bertemu dengan malaikat yang menjaga siang, bertemunya di sholat subuh. Lalu kemudian malaikat itu menghadap Allah. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah maha tahu. Hai malaikat, ya, apa kerja mereka tadi malam? Kata malaikat, mereka berkumpul ramai. Apa yang membuat mereka berkumpul? Manchester United, Liverpool. Mereka berkumpul bukan karena artis, mereka berkumpul bukan karena bola, mereka berkumpul karena zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu, Allahu Akbar. Jadi selalu ada takbir ini susulan. Jadi yang mau bilang takbir itu ragu-ragu ya. Takbir. Saya masih dengar insya Allah. Kalau mau buat takbir langsung suaranya menggelegar. Takbir.
Takbir. Takbir. Ngusir setan. Dari mana Ustaz tahu takbir itu ngusir setan? Baca hadis tentang azan. Ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, setan lari terbirit-birit, wa alaihi duratun, sampai terkentut-kentut. Begitulah setan lari ketakutan mendengar suara azan. Itulah mengapa dalam tahlil itu dibaca dengan kuat, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, la ilaha illallah. Tapi ada juga orang yang zikirnya tidak bersuara. Ada saatnya zikir sir, ada saatnya zikir jahar. Jangan ragu-ragu. Yang jahar ada dalilnya, yang sir ada juga dalilnya. Tapi ayatnya jelas Pak Ustadz, ini zikirnya mesti sir. Mana dalilnya? Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Dijawab oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawi. Apa kata beliau? Ayat itu, wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Ayat itu turunnya di Makkah. Ketika itu masih ada Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu lainnya. Nggak boleh zikir kuat-kuat, nanti dicekik oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau di Pamekasan zikir kuat-kuat, ada nggak yang mencekik? Nggak ada. Saya dicekik istri saya Pak Ustadz. Berarti belum sholawat 313 kali. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini turunnya ketika sebelumnya bicara tentang wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Ketika qari tadi baca Quran, maka kita yang berzikir-zikir dengan tenang. Nggak mungkin qari baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba ada satu la ilaha illallah. Kan ada orang baca Quran, guys. Mana penghormatan kemuliaan kita? Ada saatnya jahar, ada saatnya sir, tidak perlu dipertentangkan. Dulu memang orang kelahi antara zikir jahar dengan zikir sir, kelahi. Alhamdulillah sekarang udah nggak kelahi lagi, karena udah sama-sama nggak zikir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa pesan Syekh tadi? 3 pesan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di antaranya adalah menjaga ukhuwah, menjaga persatuan, jangan ada ikhtilaf. Ini bisa terwujud malam ini, Masya Allah, Tabarakallah. Malam ini di Pamekasan nggak ada bintang sama sekali. Kenapa? Karena bintang sudah turun ke bumi semuanya. Allahu Akbar. Saya heran, ini lampunya kan terang semua. Itu kok ada kuning, rumpanya traffic light. Lampu jalan simpang 4. Saya baru tahu, saya sangka ini di stadion ini sekarang. Rupanya di simpang jalan. Kita berada hidup ini di simpang jalan. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di simpang jalan anak muda, mau pacaran atau pengajian, di simpang jalan para bisnismen, mau riba atau halal, di simpang jalan para politikus, mau menggunakan money politik atau kejujuran, di simpang jalan para pelajar. Kenapa tiba-tiba tepuk tangan? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Ustaz Somad prinsipnya dekat tahun-tahun politik itu mudah saja. Kalau ada yang bagi-bagi uang Pak Ustaz, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Wah, banyak yang setuju. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah jalan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu kita minta 17 kali sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
Untuk apa kita minta hidayah? Kita kan udah Islam. Yang minta hidayah itu orang belum muslim. Kita sudah muslim, kenapa minta hidayah? Hidayah ada dua. Hidayah yang pertama, dari tidak Islam menjadi Islam. Kita sudah Islam atau belum? Sudah. Hidayah yang kedua, setelah Islam minta istiqomah. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu, jangan terpukau. Kenapa? Karena setan iblis pun bisa melakukan itu, tapi pandanglah bagaimana dia istiqomah menjalankan syariat Allah. Maka kata ulama tasawuf, al istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Mana bukti istiqamah? 46 tahun meneliti kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, lalu tafsirnya ditahqiq, akhirnya kitab-kitab itu dicetak di hadapan kita sekarang. Itulah buah daripada istiqamah. Mudah-mudahan anak cucu kita bisa membacanya insyaallah. Amin. Tadi sebelum ke majelis kami sempat bicara, apa kata Syekh? Supaya ada tim penterjemah yang menerjemahnya ke bahasa Indonesia. Setelah diterjemah, ada yang mengeditnya. Setelah diedit, ada yang mencetaknya. Ini akan ditangani oleh bisnismen dari Pulau Madura, sehingga mengalir pahalanya nasional Nusantara, dari Sabang sampai Papua. Kesempatan kita, kalau kita bukan ulama, kita tidak sempat menerjemah buku, kita tidak sempat mencetak buku, maka bantulah. Maka dengan itu mengalirlah pahalanya ke kubur kita sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Dari mana kita kenal Imam Syafi'i? Kalau bukan dari kitab kalau bukan dari kitab Ar-Risalah. Dari mana kita kenal Imam Al-Qusairi? Kalau bukan dari kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Dari mana kita kenal Imam Abu Amin Al-Ghazali? Kalau bukan dari kitab Ihya Ulumuddin. Dari mana kita kenal Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti? Kalau bukan dari kitab Tadribur Rawi, Syarah Taqrib An-Nawawi. Dari mana kita kenal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kalau bukan dari kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Kitab mengenalkan manusia di hadapan Allah. Nama istrinya, nama anaknya, di mana rumahnya, mungkin tidak ingat. Tapi dengan kitab-kitab ini, nama abadi sepanjang zaman, dibaca orang sampai hari kiamat. Imam Nawawi tidak punya istri, Imam Nawawi tidak punya anak, tapi kitabnya mengalir pahalanya. Hampir di setiap tempat ada yang membaca Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Di setiap pondok ada yang menghafal Arba'in Nawawi. Di setiap tempat ada yang membaca kitab Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Begitulah hebatnya kitab-kitab. Mudah-mudahan semua kitab-kitab ini bisa kita miliki di perpustakaan kita insyaallah. Sehingga nanti ketika kita mati meninggal dunia, anak kita membuka lemari, menetes air matanya. Ya Allah, ternyata di lemari bapakku banyak sekali kitab. Ada tafsir Syekh Abdul Qadir Jilani. Orang nanya, kenapa kamu nangis? Karena masih ada sampul plastiknya, belum sempat dibaca ayah saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai ketika lemari kita dibuka, anak kita menangis meneteskan air mata. Isinya apa? CD dangdut, metal, rock, dan happy metal, K-pop, Korea, semuanya ada. Mudah-mudahan semua maksiat di masa lalu diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'as akfatay ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal
wal karami. Mudah-mudahan ketika majelis ini selesai, apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum, berdirilah kamu, dosa kamu sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika selesai kita dari tablik akbar kajian ini, puncak dari tablik akbar bukan tausiahnya, puncaknya adalah ada pada doa. Ini kadang orang sekarang sudah tidak berdoa lagi. Selesai tablik akbar langsung cabut pulang, habis foto-foto langsung pulang. Pengajian masjid, sholat juga nggak ada lagi doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ayam nampak beras padi saja. Pas ditanya, kamu nggak baca doa? Doa saya beda sama imam, Pak Ustadz. Loh, beda kenapa? Saya imamnya minta hujan terus. Kamu nggak suka hujan? Saya jual es krim, Pak Ustadz. Hujan yang diminta itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hujan itu ada kalanya matar. Matar itu adalah hujan laknat. Tapi ada hujan yang rahmat. Itulah namanya ghais. Maka kita selalu diajarkan aghisna, aghisna. Matar itu hujan untuk laknat. Fasa'a matarul munzarin. Amtarna alaihim ijaratan min sijilin mandud. Semua kata matar tidak baik. Tapi begitu sampai ke Pamekasan, motor jadi baik. Mana? Motor sekelangkong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafiuhu, balaslah. Siapa yang bisa membalas kebaikan orang yang membuat acara, mempertemukan kita dengan sadah ahli bait, mempertemukan kita dengan para alim ulama, maka kita doakan orang yang membuat acara ini panjang umur, murah rezekinya, anaknya, keluarganya, istrinya sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak cukup hanya di saat majlis beramai, ada doa mustajab an zahril ghaib. Bangun di tengah malam, sholawat 313 kali. Setelah itu doakan. Ibu jangan cuma berdoa supaya bapak tidak dilarikan pelakor, tapi juga doakan orang-orang yang sudah berbuat baik pada kita semua. Ustadz Somad ada pesan doa khusus satu saja. Doakan Ustadz Somad mati husnul khotimah. Kalau saya tambah Pak Ustadz boleh. Doa apa lagi? Terserah. Mau tambah agak gemuk dikit boleh juga. Ada juga sebagian jamaah doa, ya Allah gemukkan dia dikit ya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin doa kita untuk diri kita tidak diterima Allah, tapi doa kita untuk saudara kita insya Allah dikabulkan Allah. Karena tidak ada kepentingan, semuanya karena cinta, semuanya karena mahabbah, semuanya karena kasih sayang. Al-mutahabbuna bijalali, orang yang berkasih sayang karena Allah. Malam ini saya katakan, inni uhibbukum fillah, aku, saya Abdul Somad sayang kepada semua jamaah karena Allah. Yang laki-laki saja, yang perempuan saya takut nanti suaminya mengamuk. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pertemuan demi pertemuan hadir. Ada acara menyambut 1 Muharram, datang. Ada acara maulid Nabi, hadir. Ada acara haul, hadir. Ada acara menyambut apapun namanya, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, hadir atau tidak hadir? Hadir. Siap datang? Siap. Teorinya 4D. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk, insya Allah dapat pahala. Pahala apa? Pahala meninggalkan dosa. Orang ngantuk kan nggak berdosa. Mana ada orang ngantuk sambil buat dosa? Saudara yang dimuliakan Allah. Tapi jangan gara-gara ini besok tidur semua. Gara-gara ceramah Ustadz tadi malam, suami saya nggak main gaple, nggak minum khamar, nggak kongko-kongko, nggak duduk di warung kopi. Dari subuh sampai maghrib tidur tulus, sholatnya jamak takhir. Itu namanya dhalla wa adalla, sesat dan menyesatkan. Kita tetap berpegang kepada ajaran yang dibawa oleh Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz yang keberapa kali ini datang ke Pulau Madura? 2019. Setelah itu 2020 nggak bisa datang, ada COVID. Saya nggak berani naik pesawat. Naik pesawat tusuk hidung, turun pesawat tusuk hidung, masuk hotel tusuk hidung, nggak berani masuk. Akhirnya selesai COVID tahun lalu baru saya datang.
2022. Tahun ini 2023. Jadi Ustadz Somad itu jadwalnya datang setahun sekali. Dikumpul semua jadwal. Siapa yang menyusun, siapa yang membawa, siapa yang mengendalikan. Alhamdulillah, saya punya kakak kelas, saya punya senior yang menasehati, yang memberikan saran. Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan. Beliau ini pengalaman saya selama menyampaikan tausiah di Pulau Madura. Ulama para habaib bisa duduk bersama satu majelis, itu luar biasa. Di tempat lain kalau ada ustadz yang ceramah, yang datang jamaah biasa saja. Ada orang mengatakan menjinakkan buaya itu mudah Pak Ustadz, yang susah itu ngumpulkan pawang buaya. Kalau sudah pawang-pawangnya kumpul, aman, adem, ayam, tentrem insya Allah. Maka Pulau Madura menjadi contoh buat negara, menjadi contoh buat kabupaten, menjadi contoh buat daerah lain, dari Sabang sampai Papua insya Allah. Saya mengajak para ustadz, para mubaligh, para guru datang studi banding, ngelihat bagaimana bisa duduk bersama, membahas tentang kecintaan pada ilmu, lepas dari politik, lepas dari kepentingan apapun, semuanya lillah, semuanya karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Betapa indahnya pertemuan kita ini, bersama di Pamekasan, bersama di Pulau Madura, bersama di surga Jannatul Firdaus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Indonesia merdeka ini karena perjuangan para alim, para ulama. Mereka berkumpul bersama. Tahun 1905 lahirlah apa yang disebut dengan Syarikat Islam. Para pedagang, para pejuang, para bisnismen berkumpul. Pada tahun 1912 berdirilah Al-Jam'iyah Muhammadiyah. Pada tahun 1926 berdirilah Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1930 di Sumatera Utara berdiri Al-Jam'iyatul Wasliyah. Di Sumatera Barat berdiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Jadi kalau ada orang bertanya, apa kontribusi umat Islam memerdekakan Indonesia? Orang Islam cuma zikir, baca Quran saja, sibuk dengan baca nahwu, shorab, balaghah. Kamu pikniknya kurang jauh, Beb. Bacanya kurang panjang. Negeri ini merdeka karena para ulama yang membentuk organisasi sosial kemasyarakatan. Mereka bersama-sama meneriakkan Allahu Akbar. Itulah maka kita merdeka. Sebagai penghormatannya Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada tempat bagi orang yang tidak bertuhan di negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Takbir. Ini Ustadz Somad ini Ustadz radikal. Kenapa diundang ke Pulau Madura? Suaranya menggelegar. Saya bisa ceramah lemah lembut, itu bisa. Mari kita jaga Indonesia dengan kedamaian, rahmatan lil alamin. Bisa. Terus kenapa suara Ustadz menggelegar? Karena sound sistemnya sebesar kulkas 4 pintu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong bedakan kapan kita tegas, kapan kita keras, kapan kita lembut, kapan kita lunak. Nabi Muhammad itu memang betul, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi kalau sudah dihina, 70 dai dibunuh, maka dia baca doa laknat 1 bulan. Allahumma al'an Banil Il, Allahumma al'an Zakwan, Allahumma al'an Usayyah. Laknat mereka, laknat mereka. Setelah 1 bulan, summa tarakahu, kunutnya dilanjutkan, laknatnya berhenti. Jadi masalah melaknat, suatu ketika Nabi wajahnya merah, matanya seperti berair, suaranya menggelegar, menyampaikan khutbah. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia ini memang suka berdebat. Ketika dia mendengar ada orang yang memperdebatkan ayat-ayat Al-Quran,
Ketika selesai sholat, dia lihat ke belakang, asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? La uharriqanna alaihim buyutahum. Aku akan bakar rumah mereka. Itu tidak bisa dengan suara yang lembut. Mana bisa selesai sholat, aku akan bakar rumah mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad ini suaranya saja yang menggelegar, hatinya selembut sutra. Oh, Hello Kitty jangan. Hatinya selembut sutra, insyaallah. Doakan kita keras pada tempatnya, lembut pada tempatnya. Ada masanya kita tegas, ada masanya kita lembut, karena Islam mengajarkan bukan kita menghilangkan marah. Kalau agamamu dihina, ulamamu diolok-olok, engkau tidak marah, ganti bajumu dengan kain kafan. Betul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan cocok. Masya Allah, tabarakallah. Kebahagiaan kita bersama adalah ketika kita bisa menolong saudara kita. La yabitu sab'anan. Orang beriman tidak diakui beriman. Kapan? Yabitu sab'anan. Tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Tetangganya kelaparan, tidak makan. Anak yatim tidak sekolah, tapi dia tetap bisa melaksanakan haji dan umrah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sementara anak yatim tidak bisa ikut ujian, diusir dari kelas karena belum bayar uang sekolah 3 bulan. Siapa yang perlu menyelamatkan anak-anak yatim ini? Bapak-bapak siap? Ibu hati-hati, mereka sudah siap menyelamatkan anak yatim. Saudara sabar, insya Allah mulai malam ini 313. Siap ibu? Masya Allah. Ini mereka diam. Diam itu artinya as-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam salah satu di bulan Muharram. Wa minal hurumi fasum. Di antara bulan-bulan haram itu berpuasalah kamu. Salasun mutawaliyatun. Ada 3 bulan yang berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang satu lagi terpisah, ma baina Jumada wa Sya'ban. Itulah dia bulan Rajab. Kita diberikan Allah kesempatan hidup di bulan Muharram ini. Itu adalah kesempatan untuk beramal apapun yang saya sampaikan, yang disebut tetap Syekh Soleh. Ibu-ibu pun kalau berdoa gitu juga, Rabbi habli minas solihin. Padahal saya sudah mengarahkan jamaah. Maksudnya ketika saya katakan itu maksudnya somat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang soleh itu 3. Pertama soleh akidahnya, yang kedua soleh ibadahnya, yang ketiga soleh akhlaknya. Berapa banyak orang akhlaknya baik, sopan, tapi nggak sholat. Berapa banyak ada juga orang sholat rajin, tapi kata-katanya kasar, sumpah serapah. Pohon kayu tetangganya daunnya masuk ke halaman rumahnya, yang keluar dari mulutnya kebun binatang. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang meminang anak gadismu, orang yang baik agamanya, tapi jangan lupa wa khuluqahu, baik akhlaknya. Puncak ibadah adalah akhlak. Puasa, ada tujuan daripada puasa. Apa tujuan puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takut kepada Allah. Itulah akhlak tertinggi. Salat, tegak, ruku, sujud, salam, tasyahud, ada tujuannya. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Haji, orang kalau tidak paham hakikat haji. Kamu belum pergi haji. Apa tuh haji? Putar-putar, lari-lari, kemah-kemah, lontar-lontar, potong-potong. Ngapain saya ibadah haji? Faman farada fihinnal hajja. Siapa yang melaksanakan haji? Fala rafatha,
jangan melakukan kejahatan seksual, wala fusuqa, jangan melakukan kejahatan non seksual, wala jidala, jangan lagi lidahnya kasar, caci maki, sumpah serapah. Puncak ibadah adalah akhlak. Ustaz Somad itu cuma pandai ceramah, ngomong aja, nggak ada akhlak, membelakangi para ulama. Maka saya tadi minta supaya Kiai Marzuki pindah ke tempat saya, beliau nggak mau. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan sampai ada fitnah di antara kita, guys. Masya Allah, Kiai, barakallahu fikum. Kami senang berbahagia sekali malam hari ini. Pertemuan kita ini pertemuan yang memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka sering-sering silaturahim. Kalau tidak ada acara nih, saya nggak ketemu dengan Sayyidi Syekh Fadil Al-Jilani Al-Hasani. Kalau tidak ada acara ini, saya nggak ketemu dengan Kiai Rafiq Baydawi. Kalau saya tidak datang acara ini, saya tidak ketemu dengan Sadah Ahli Bait. Maka apapun acara pengajiannya datang. Saya nggak kuat Pak Ustadz lama-lama. Ya, minum kopi sebelum berangkat supaya nggak ngantuk, supaya matanya cas terus. Saya ini Pak Ustadz orangnya cepat ngantuk Pak Ustadz. Orang ngantuk itu ada dua kemungkinan. Yang pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Di Madura nggak mungkin ada orang cacingan kurang gizi, karena ini negerinya gemah ripah loh jenawi, subur luar biasa. Saya sudah sampai pantai utara cantik, pantai selatan indah, di tengah-tengah tanaman, ada kebun, ada kayu jati, ada padi, ada tembakau, luar biasa. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga Pulau Madura. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Pulau Madura ini amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, apa janji Allah? La fatahna alaihim barakatin, kami akan turunkan barokah-barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Buminya subur, langitnya menurunkan hujan menjadi rahmat. Maka anak cucu kita sampai hari kiamat tetap bisa merasakan nikmat ikan yang segar. Betul? Pulau Madura ini ikannya segar-segar. Dari mana Ustaz tahu? Saya kan sudah merasakan ikannya. Ikannya baru mati sekali. Di tempat saya, itu saya tinggal di Pulau Sumatera, bagian tengahnya. Mau ke tepi laut tuh 7 jam. Jadi ikan di tempat saya itu matinya 5 kali. Dari laut ke sampan 1 kali, dari sampan ke pasar 2 kali, masuk kulkas 3 kali, dipanaskan 2 hari, 5 kali mati. Baru dimakan. Mungkin kalau saya agak sebulan di Madura ini pulang agak gemuk dikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya merasa datang ke Pulau Madura mengunjungi saudara saya, sahabat-sahabat saya ketika di Mesir dulu. Ada yang satu angkatan namanya Ustadz Nur Hasan Wahyudi, ada kawan-kawan saya dari Aceh juga tinggal di sini namanya Ustadz Dr. Zaghlul, banyak sekali, beberapa nama tak saya sebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi semuanya itu adalah membuat kita bisa menjalin silaturahim, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dimanapun Ustadz Somad tausiah, bersamapun dia ceramah, waktunya tidak berubah, 600 ml. Ustadz kok tahu? Ustadz ceramah sudah 1 jam. Terasa dari kesemutannya. Tadi saya ngomong 10 kurang 15, sekarang sudah jam 11 kurang 15. Banyak kata-kata saya tidak sopan, kurang adab kepada para habaib, kepada para sadah, kepada para kiai, kepada bapak ibu semua. Maukah alim ulama bapak ibu memaafkan kesilapan Ustadz Abdul Somad? Alhamdulillah, terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilapan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.